kita masuk ke soal yang nomor 5. Kita disuruh menentukan pH campuran dari NH3 dan NaF dengan konsentrasi 0,05 dan 0,2 molar. Sebelum mengerjakan soal ini, selalu tulis reaksinya. Ingat, kalau basa terjadi transfer proton, maka reaksinya sama dengan mula-mula bereaksi setimbang. Ketahui di sini mula-mula konsentrasi dari NH3 adalah 0,05 molar. Di sini belum ada, dan di sini tujuan kita adalah menentukan konsentrasi dari OH. Konsentrasi ini akan kita gunakan untuk kesetimbangan berikutnya, yang NaF. Karena inilah pH campuran, makanya kita harus menggunakan cara seperti ini. Kemudian bereaksinya adalah min X, ini juga min X, ini plus X, ini juga plus X. KB-nya kan sudah dikasih tahu, 1,8 kali 10 pangkat 5. Maka KB sama dengan konsentrasi OH dikali dengan konsentrasi NH4+, dibagi dengan konsentrasi NH3. Maka KB-nya kan 1,8 kali 10 pangkat minus 5 sama dengan X kuadrat per 0,05 dikurang X. Apakah X-nya bisa kita abaikan? Ingat, rumusnya adalah 400 Ka harus lebih kecil dari konsentrasi awal. Konsentrasi awalnya adalah 0,05, maka 0,05 lebih besar daripada 400 dikali Ka, karena Ka-nya sudah pangkat minus 5. Makanya kita peroleh nilai X sama dengan 9,48 kali 10 pangkat minus 4 molar. Ini sama dengan konsentrasi OH- pada reaksi berikut. Sekarang dia kita campurkan. Oleh karena itu, konsentrasi OH- yang di sini kita gunakan untuk menjadi nilai kesetimbangan yang kedua. Kita buat reaksi yang kedua, kesetimbangan yang kedua, yaitu ingat kalau basa terjadi transfer proton, bukan? Kita buat lagi reaksinya. Mula-mula dia berapa? 0,2 molar. Di sini belum, di sini 0, dan di sini konsentrasi OH- yang kita peroleh dari sini yaitu 9,48 kali 10 pangkat minus 4. Di sini kurang X, di sini juga, di sini plus X, dan di sini adalah plus X. Maka tadi KB-nya kan sudah dikasih tahu di sini 1,47 kali 10 pangkat minus 11. Oleh karena itu, KB sama dengan konsentrasi dari HF dikali konsentrasi OH- per konsentrasi dari F-. Maka KB sama dengan 9,48 kali 10 pangkat minus 4 ditambah X dikali dengan X per 0,2 dikurang. Apakah X dapat diabaikan? Kita cek saja bahwa CA harus lebih besar dari 400 dikali KA. KA-nya sudah berapa? 10 pangkat minus 4. Konsentrasinya berapa? Awalnya 0,2. Pasti X-nya dapat kita abaikan, bukan? Jadi 1,47 kali 10 pangkat minus 11 sama dengan X dikali 9,48 kali 10 pangkat minus 4 dibagi dengan 0,2. Maka diperoleh X-nya sama dengan 3,1 kali 10 pangkat minus 9 molar. Maka konsentrasi OH- di sini adalah POH sama dengan minus log OH- kan? Maka diperoleh minus log dari 3,1 kali 10 pangkat minus 4, maka pH-nya sama dengan 14 dikurang POH sama dengan 14 dikurang 3,023. Maka pH-nya sama dengan 10,97. Maka pH kedua larutan ini, campuran kedua larutan ini adalah 10,97 pH campuran. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 5. Kita disuruh menentukan berapa NOH yang harus kita tambahkan ke larutan buffer yang campurannya HOCl 0,2 molar dan volumenya 50 ml. pH-nya 7,9. Kita asumsikan bahwa penambahan padatan NOH tidak menyebabkan perubahan volume. Kita perhatikan soal ini. Soal ini merupakan larutan buffer. Syarat buffer adalah kita punya asam dan basa konjugasi. Sekarang harus ada HOCl sebagai asam dan OCl- sebagai basa. Perhatikan reaksinya adalah mula-mula dia ada berapa mol HOCl-nya. Kita kalikan saja 0,2 dikali dengan 50 mili. Ini kan hasilnya pasti milimol. Maka hasilnya adalah 10 milimol. Di sini dan di sini 00. Di sini kenapa plus X? Nanti saya jelaskan.
Kemudian di sini adalah min X, di sini juga harus min X, dia harus habis bereaksi, dan di sini dia sejumlah X dan X. Maka sisanya adalah 10 dikurang X, di sini harus 0. Kenapa di sini harus 0? Karena NaOH itu digunakan sebagai adjustment pH saja. Di buffer harus tersisa HOCl dan NaOCl saja. NaOH-nya habis dalam larutan buffer karena dia digunakan hanya sebagai adjustment pH supaya pH-nya tidak berubah. Oleh sebab itu, dalam larutan buffer peroleh konsentrasi dari H3O+ sama dengan, ini adalah konsentrasi asamnya, dibagi dengan konsentrasi garamnya. Oleh sebab itu, konsentrasi H3O+ sama dengan, tadi kan pH sudah dikasih tahu kan, pH-nya 7,9. Maka 10 pangkat minus min pH. Karena pH min log H+ kan, makanya ini diperoleh H3O+ sama dengan 10 pangkat minus 7,49 sama dengan 3,2 kali 10 pangkat min 8. Itulah jumlah konsentrasi dari H3O+ pada reaksi berikut. Sehingga tadi kita masukkan rumus ini, konsentrasi H3O+ sama dengan Ka dikali konsentrasi garam asam per konsentrasi dari garamnya. Oleh sebab itu kita peroleh konsentrasi H3O+-nya sama dengan 3,2 kali 10 pangkat minus 8. Yang ini, Ka-nya juga, Ka dari sini kita ketahui bahwa Ka-nya yang dari literatur adalah 3,2 kali 10 pangkat minus 8. Kita tuliskan 3,2 kali 10 pangkat minus 8 dibagi dengan X, konsentrasi dari OCl. Oleh sebab itu ini kan mati ke sini. X sama dengan, X ini menyatakan apa? Mol dari NaOH. Ini kan X, kita ibaratkan NaOH itu X. Oleh sebab itu, ini kan menyatakan mol, konsentrasinya kan mol. Maka mol dari NaOH sama dengan 5 milimol, sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 3 mol. Maka mencari masanya kita bagikan dengan per mol. Satuannya mati, maka M-nya sama dengan MnAOH sama dengan 0,2 gram. Maka dibutuhkanlah sebanyak 0,2 gram NaOH yang harus ditambahkan ke dalam larutan ini supaya pH-nya 7,9. Begitulah cara kerja untuk larutan buffer. Oke, kita masuk ke soal yang nomor 7. Seorang siswa melakukan penelitian mengenai efek asam lemah pada laju korosi paduan logam. Siswa tersebut sudah menyiapkan larutan buffer, kata kuncinya adalah larutan buffer, yang mengandung 0,1 molar dan 0,09 molar. Larutan yang ada ditanya berapa pH-nya. Sama dengan soal sebelumnya, kita ketahui larutan buffer harus mengandung asam lemah yaitu HC2H3O2 dan basa konjugatnya. Ini adalah basa konjugatnya. Pada tabel data kita ketahui bahwa Ka untuk C2H3O2H adalah Ka-nya sama dengan 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Kalian bisa lihat di literatur. Maka kalian tulis dulu reaksinya. HC2H3O2 akan terionisasi menjadi H+ ditambah dengan C2H3O2-. Lalu kita buat tabel mula-mula, bereaksi, dan setimbangnya. Mula-mula, bereaksi, dan setimbangnya. Mula-mula dia ada berapa? 0,090 molar. Kemudian H+-nya di sini 0. Tidak ada dari asam kuat H+-nya. Maka kita set dia menjadi 0. Di sini tadi awalnya berapa? Sudah dikasih tahu bahwa 0 adalah 0,1. Maka kita peroleh di sini min X, di sini harus meningkat konsentrasinya, dan di sini juga harus plus X. Maka sisanya adalah 0,090 dikurang X, ini plus X, dan ini 0,11. Ini soalnya 0,11 ya, ditambah X. Maka ini sama dengan Ka sama dengan konsentrasi dari H+ dikali dengan konsentrasi dari C2H3O2-. Iya kan? Tadi Ka-nya sudah dikasih tahu bahwa 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Di sini konsentrasi H+-nya kan X. Di sini konsentrasinya 0,11 ditambah X.
dibagi dengan konsentrasinya 0,090 dikurang X. X-nya dapat kita abaikan atau tidak? X-nya dapat kita abaikan. Kalian pelajari lagi baru harus CA harus lebih besar dari 400 dikali KA. KA-nya kan sudah 10 pangkat minus 5. Makanya pasti CA lebih besar dari 400 kali KA. Kemudian kita peroleh bahwa X-nya 0,090 dikali dengan 1,8 kali 10 pangkat minus 5, X-nya kita abaikan ya, dibagi dengan 0,11. Karena ini sama dengan 1,5 kali 10 pangkat minus 5. Karena konsentrasi X ini sama dengan konsentrasi H+, maka konsentrasi H+ kita juga 1,5 kali 10 pangkat minus 5, ya kan? Yang di sini sama dengan X, makanya kita buat dia 1,5 kali 10 pangkat minus 5. Maka kita carilah pH-nya. pH sama dengan min log 1,5 kali 10 pangkat minus 5. Ini berapa hasilnya? 4,82. Maka pH buffer tersebut adalah 4,82. Ini adalah pH buffernya. Apakah pH buffernya ini masuk akal? Kita cek. Cara menceknya, apakah benar atau tidak? Kita kurangkan dulu. 0,090 dikurang konsentrasi dari ini 1,5 kali 10 pangkat minus 5. Hasilnya pasti sama dengan 0,090 karena ini sangat kecil ya kan. Kita coba lagi dan tadi 0,11 kan. Kita tambahkan dia dengan 0,00015 yang ini. Hasilnya pasti 0,11 juga. Mendekatilah ya. Gimana cara cek yang lainnya Kak? Kita masuk ke persamaan yang ini, KA yang ini. Masukkan konsentrasi dari H+-nya, maka harusnya kita cek ya, KA-nya harus 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Sama dengan tadi 1,5 kali 10 pangkat minus 5 kan konsentrasi X-nya. Terus ini karena X-nya diabaikan per 0,090. Hasilnya ini pasti 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Beginilah kita cara mencek apakah jawaban kita itu masuk akal atau tidak. Jadi kalian kalau sudah mengerjakan pH seperti ini, kalian masukkan dia ke sini. Tapi abaikan X-nya jika betul-betul diabaikan X-nya. Hasilnya harus sesuai dengan KA. Demikianlah video tutorial ini. Semoga bermanfaat bagi adik-adik. Tetap semangat untuk ujian UTS besok.